wabarakatuh. Kok kurang keras ya? Kakak ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan semangat dalam belajar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Dari hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu Lihat Kebunku, kalian tahu nggak hari ini kita belajar apa? Nah, benar. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal bagian tumbuhan beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bagian tumbuhan beserta fungsinya. Apa saja bagian-bagian pada tumbuhan? Bagian tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tubuh tumbuhan yang pertama yaitu akar. Fungsi akar yaitu yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, memperkokoh tumbuhan. Yang ketiga, yaitu alat pernapasan tumbuhan, seperti contohnya pada pohon bakau. Fungsi akar yang keempat yaitu tempat menyimpan cadangan makanan, seperti halnya pada pohon singkong. Akar berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akar tunggang, yang kedua yaitu akar serabut. Contoh dari akar tunggang yaitu akar pada pohon singkong, akar pada pohon jeruk, dan akar pada pohon mangga. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut yaitu seperti tumbuhan bayam, seperti tumbuhan padi, dan juga tumbuhan jagung. Akar berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama akar gantung, yang kedua akar napas, yang ketiga akar papan, yang keempat akar tunjang. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama akar gantung. Akar gantung berfungsi untuk mengambil uap air dari udara, contohnya akar pada pohon beringin. Yang kedua yaitu akar napas. Akar napas berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu, seperti garam. Contohnya akar pada tumbuhan bakau. Yang ketiga yaitu akar papan. Akar papan berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar pada pohon randu. Dan yang terakhir yaitu akar tunjang. Akar tunjang berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya yaitu akar pada tumbuhan pandan. Bagian tubuh tumbuhan yang kedua yaitu batang. Fungsi batang yaitu yang pertama, alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya dari daun ke tanah. Yang kedua yaitu menopang tubuh tumbuhan. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan juga tebu.
Adik-adik, perlu kalian tahu bahwa batang itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu batang berkayu dan batang basah. Ciri-ciri batang berkayu yaitu yang pertama, batang keras. Yang kedua, batang berwarna coklat. Yang ketiga, sulit dipatahkan. Ciri-ciri batang basah yaitu yang pertama, batang bertekstur lunak dan berair. Yang kedua, batang berwarna hijau. Dan yang ketiga yaitu batang mudah dipatahkan. Bagian tubuh tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Fungsi daun yaitu yang pertama, tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis. Yang kedua, alat pernapasan bagi tumbuhan. Yang ketiga, daun memiliki fungsi sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Struktur daun dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, helai daun. Yang kedua, tulang daun. Dan yang ketiga, yaitu tangkai daun. Macam-macam bentuk susunan daun terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tulang daun menyirip. Yang kedua, tulang daun menjari. Yang ketiga, tulang daun melengkung. Dan yang keempat, yaitu tulang daun sejajar. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa itu tulang daun menyirip, apa itu tulang daun menjari, apa itu tulang daun melengkung, dan apa itu tulang daun sejajar. Nah, kakak akan menjelaskan macam-macam tulang daun beserta contohnya. Yang pertama, yaitu tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Contohnya daun mangga, daun jambu, dan daun nangka. Yang kedua yaitu tulang daun menjari. Bentuk tulang daun menjari yaitu seperti susunan jari-jari tangan. Contohnya yaitu daun pepaya, daun singkong, dan daun jarak. Yang ketiga yaitu tulang daun melengkung. Bentuk tulang daun melengkung yaitu seperti garis-garis lengkung dan ujung-ujung tulang daun terlihat menyatu. Contoh tulang daun melengkung yaitu daun pada tanaman sirih, daun pada tanaman eceng gondok, dan juga daun pada tumbuhan genjer. Yang keempat yaitu tulang daun sejajar. Bentuk tulang daun sejajar yaitu seperti garis-garis lurus yang sejajar. Contohnya yaitu daun padi. Bagian tubuh tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Fungsi bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Alat perkembangbiakan pada bunga yaitu putik dan juga benang sari. Putik yaitu sebagai alat kelamin betina dan benang sari yaitu sebagai alat kelamin jantan. Bagian tubuh tumbuhan yang kelima yaitu buah. Fungsi buah yaitu yang pertama, tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Struktur buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Bagian tubuh tumbuhan yang keenam yaitu biji. Biji memiliki fungsi yaitu yang pertama, bakal tumbuhan baru. Dan yang kedua yaitu tempat menyimpan cadangan makanan. Adik-adik, ada yang tahu tidak lagu satu jari kanan, satu jari kiri? Pasti kalian belum tahu kan? Nah, di sini kakak akan menyanyikan lagu satu jari kananku, satu jari kiriku. Ayo nyanyi bersama. Dari hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek-cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat-lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, mari tepuk tangan. Nah adik-adik, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan bukan?
Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu tumbuh-tumbuhan terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat buah, yang kelima bunga, dan yang keenam adalah biji. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.